Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dosen dan juga teman-teman semua. Berikut ini ulasan saya mengenai asesmen yang terdapat pada modul ajar yang disusun oleh Bapak Nur Rahim SPD SD dari SD Negeri Limbung 1. Berikut ini adalah beberapa indikator yang digunakan untuk menganalisis asesmen yang terdapat pada modul ajar. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS, kelas 4, fase B dengan capaian pembelajaran, mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Tujuan pembelajaran, melalui observasi pada tumbuhan, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan dengan baik. Melalui eksperimen dan penggunaan infografis, peserta didik dapat memahami fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan dengan benar. Melalui video pembelajaran, peserta didik dapat mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan mempertahankan diri serta berkembang biak dengan tepat. Materi ajar pada modul ajar itu adalah bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Kemudian jenis asesmen yang digunakan yaitu asesmen diagnostik dan formatif. Sedangkan bentuk asesmennya, asesmen diagnostik berupa tes lisan atau pertanyaan pemantik, sedangkan asesmen formatif berupa proyek dan unjuk kerja. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Menurut saya, di dalam modul ajar tersebut terdapat kesesuaian antara asesmen dengan perkembangan fisik peserta didik dan juga perkembangan kognitif peserta didik. Asesmen formatif yang berupa proyek yang digunakan guru itu menunjukkan kesesuaian dengan tahap perkembangan fisik peserta didik. Nah, peserta didik di usia kelas 4 yaitu 10-12 tahun menunjukkan peningkatan dalam kelincahan, kecepatan, dan koordinasi. Hal ini diakomodir oleh guru dengan menerapkan asesmen proyek berupa kegiatan menanam dan mengamati pertumbuhan tanaman. Guru melakukan observasi mengacu pada rubrik penilaian proyek yang sudah dibuat. Jadi di sini guru memberikan kegiatan yang melatih perkembangan fisik peserta didik, yaitu melatih kelincahan, kecepatan, dan koordinasi berupa kegiatan menanam dan mengamati pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, terdapat kesesuaian antara asesmen yang digunakan, yaitu asesmen formatif, dan menunjukkan kesesuaian dengan perkembangan kognitif. Umur siswa kelas 4 yaitu 10-12 tahun ini berada dalam tahap perkembangan operasional konkret, yaitu mampu melakukan penalaran logis dan konkret. Selain itu, peserta didik juga memiliki keterampilan bahasa, mengumpulkan informasi dan merumuskan pendapat. Dalam hal ini, guru di dalam modul ajar ini memberikan aktivitas belajar menggunakan media konkret berupa tumbuhan untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Guru memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk membuat media presentasi dan mengkomunikasikan hasil pengamatannya di depan kelas. Dengan adanya presentasi ini, guru memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan kognitif, perkembangan kognitifnya, yaitu perkembangan yang terkait dengan keterampilan bahasa, mengumpulkan informasi, dan merumuskan pendapat. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik dalam asesmen yang digunakan pada modul ajar yang berupa asesmen formatif, yaitu proyek dan unjuk kerja, menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik peserta didik dalam hal sosial ekonomi. Guru menggunakan tumbuhan seledri dan bunga yang relatif murah untuk memperkenalkan bagian tumbuhan dan fungsinya kepada peserta didik. Hal ini media yang digunakan guru yaitu media yang sederhana, yang tidak membutuhkan biaya yang mahal. Kemudian terdapat pertanyaan pada bagian apersepsi tentang makanan tradisional favorit yang berasal dari sayur dan juga buah. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan latar belakang budaya peserta didik. Namun, dalam hal ini guru belum mengintegrasikan pertanyaan tersebut sebagai salah satu pertanyaan pada asesmen diagnostik. Selanjutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Guru memberikan asesmen diagnostik pertanyaan pemantik berupa pertanyaan pemantik sebagai berikut. Apa saja bagian tubuh dari tumbuhan? Apa fungsi dari setiap bagian tumbuhan? Nah, pertanyaan pemantik itu menurut saya belum digunakan guru untuk menyesuaikan asesmen pembelajaran dengan kemampuan peserta didik.
guru masih memberikan perlakuan dan juga asesmen yang sama pada semua peserta didik, sehingga belum ada kesesuaian antara asesmen dengan kemampuan peserta didik. Bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Di dalam modul tersebut, belum ada kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik. Namun, di dalam modul tersebut terdapat umpan balik dari guru untuk peserta didik. Asesmen formatif berupa hasil pengamatan proyek dan unjuk kerja digunakan guru untuk memberikan umpan balik atau feedback berupa pengayaan dan remedial. Bagi peserta didik yang mendapat nilai atau skor rata-rata dan juga di atas rata-rata, mereka akan mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Sedangkan peserta didik yang mendapat skor di bawah rata-rata, mereka akan mengulang kegiatan pembelajaran agar mencapai target pembelajaran. Jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Nah, saya akan menambahkan beberapa pertanyaan berkaitan dengan materi prasyarat dan materi inti tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Selain itu, saya juga memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan latar belakang budaya. Apa makanan tradisional favorit daerah Pati yang berasal dari buah dan juga sayur? Di sini guru dapat menggunakan soal jenis pilihan ganda dengan salah satu jawabannya getuk runting, sego tewel, sayur tempe bosok, dan sebagainya. Bagian tumbuh-tumbuhan manakah yang digunakan dalam membuat makanan tradisional tersebut? Apa minuman tradisional tersebut di daerah Pati yang berasal dari buah dan juga sayur? Guru dapat menggunakan soal jenis pilihan ganda dengan salah satu jawabannya bisa dengan dawet siwalan, kopi jolong, dan sebagainya. Bagian tumbuh-tumbuhan manakah yang digunakan dalam membuat minuman tradisional tersebut? Nah, dari beberapa pertanyaan ini, guru bisa memasukkannya di dalam asesmen diagnostik agar peserta didik ini lebih memahami pelajaran yang ingin guru sampaikan atau yang ingin mereka laksanakan pada hari itu, karena pertanyaan-pertanyaan ini relevan dengan latar belakang budaya mereka sehingga pemahaman mereka akan lebih meningkat. Kemudian aspek kemampuan. Saya akan menggunakan asesmen diagnostik sebagai dasar pembentukan kelompok agar pembelajaran yang ada itu dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Jadi hasil dari asesmen diagnostik ini nanti akan saya gunakan untuk membentuk kelompok. Kelompok yang akan dibentuk itu akan diberikan treatment sesuai dengan kebutuhannya. Terdapat kelompok yang akan mengikuti pembelajaran dengan pengayaan, terdapat juga kelompok yang mengikuti pembelajaran dengan bimbingan intensif dari guru. Melalui hal ini, guru dapat memantau perkembangan peserta didik secara mudah dan juga tepat sasaran. Ketika semua peserta didik telah mencapai kemampuan rata-rata, mereka akan diberikan pembelajaran dengan tingkat kompetensi yang sama, tentunya dengan media atau multimedia yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar mereka. Selanjutnya, aspek perkembangan. Saya akan memberikan penilaian asesmen formatif berupa penilaian antar teman dan juga umpan balik dari siswa untuk guru. Hal tersebut dapat memberikan perspektif lain kepada guru untuk lebih baik dalam membuat rancangan pembelajaran selanjutnya. Selain itu, penilaian antar teman itu dapat digunakan oleh peserta didik untuk berlatih dalam menerima umpan balik dari orang lain, sehingga perkembangan sosial emosionalnya juga akan semakin meningkat. Melalui umpan balik yang ditujukan kepada guru, peserta didik akan merasa didengarkan dan dihargai pendapatnya. Selain itu, peserta didik juga dapat mengetahui tingkat kemampuan, sehingga mendorong munculnya motivasi yang lebih baik untuk meningkatkan kompetensinya. Sekian presentasi dari saya terkait dengan ulasan asesmen yang terdapat pada modul ajar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.